ini P2 dan juga P3 ini adalah cukup duduk saja santai di rumah. Sobat-sobat ya, inilah merupakan mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2022. Nah, di seleksi P3K Guru tahun 2022 banyak sekali teman-teman guru honorer yang lulus dan mendapatkan penempatan. Kemudian untuk seleksi P3K Guru di tahun 2023 nanti akan menggunakan mekanisme seleksi terbaru yang tentunya akan berbeda dari mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022. Pada video ini kita akan berbagi update informasi kira-kira seperti apa detail perbedaan antara mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022 dengan P3K Guru tahun 2023 ini nanti. Nah, di sini nanti teman-teman akan bisa menilai kira-kira enak yang mana, peluang lulusnya besar yang mana. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa berkomentar ya di kolom komentar. Kira-kira ini nanti peluang kita seperti apa dan enak yang mana. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan membandingkan yaitu dua mekanisme seleksi antara seleksi P3K Guru di tahun 2022 dengan seleksi P3K Guru yang ada di tahun 2023 nanti. Nah, tentunya terukir dalam sejarah bahwasanya seleksi P3K Guru tahun 2022 itu kalau menurut saya antara tiga mekanisme seleksi yang diadakan di tahun 2021, 2022 dan juga 2023, yang paling enak itu adalah seleksi P3K Guru di tahun 2022. Nah, mengapa demikian dan apakah nanti di seleksi P3K Guru tahun 2023 ini akan lebih berat? Nah, di sini kita bahas dulu. Setelah itu teman-teman silahkan berkomentar kira-kira enak yang mana gitu ya. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita cek ini adalah untuk mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2022. Kemudian di sebelah kanan ini mekanisme seleksi P3K Guru yang ada di tahun 2023. Dan sebelum di sini kita berbicara terkait tentang perbedaan antara mekanisme seleksi antara tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Di sini kita cari persamaan dulu ya. Nah, persamaan dari seleksi P3K Guru di tahun 2022 dengan 2023 ini adalah untuk yang pertama terkait tentang pengkategorian peserta. Nah, di sini nanti untuk pengkategorian peserta, jadi sudah ditentukan untuk kategori peserta yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini nanti itu masih sama dengan di tahun 2022. Dan persyaratannya itulah sama, yaitu yang pertama teman-teman dari tenaga honorer dan juga dari fresh graduate ya. Jadi di sini dari teman-teman guru honorer maupun juga fresh graduate ini sama-sama bisa melakukan pendaftaran. Ini adalah untuk pengkategorian peserta. Nanti akan ada istilah yang namanya P1, kemudian ada P2, kemudian ada P3 dan juga ada P4. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini masih sama ya untuk pengkategorian pesertanya. P1 ini adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade. Nah, di sini di seleksi P3K Guru tahun 2022 disebutkan juga terkait tentang kategori peserta P1. Kemudian di sini di tahun 2023 itu pun juga demikian. Ini adalah P1. Kemudian untuk P2 itu adalah dari teman-teman guru honorer kategori 2. Guru honorer kategori 2 ini adalah persyaratannya harus terdaftar sebagai guru honorer di database BKN ya teman. Kemudian untuk P3 itu adalah guru honor sekolah negeri. Nah, guru honor sekolah negeri dengan masa kerja di Dapodik terdata lebih dari 3 tahun teman. Kemudian yang berikutnya dari pelamar umum. Nah, pelamar umum itu kalau di tahun 2022 dengan tahun 2023 ini sama, yaitu pelamar umum atau P4 itu adalah bisa yang pertama yaitu guru honor sekolah negeri, masa kerja kurang dari 3 tahun ya. Kalau misalkan di tahun 2023 ini sudah dijelaskan lebih spesifik, yaitu cut off-nya ini adalah Juni 2020 teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah dari guru swasta. Dari guru swasta di sini juga bisa mendaftar nantinya. Yang mana guru swasta dapodiknya itu berapa tahun pun nanti masuk menjadi pelamar umum ya. Kemudian yang pelamar umum yang ketiga itu adalah dari teman-teman lulusan PPG.
Nah, memiliki sertifikat pendidik, lulusan PPG, dan terdaftar sebagai lulusan PPG yang punya serdik pada database Kemdikbudristek ya teman-teman. Jadi untuk pengkategorian peserta ini masih sama antara P3K Guru 2022 dengan 2023. Kemudian untuk yang kedua yaitu urutan penempatan. Nah, untuk urutan penempatan ini tidak berbeda, masih sama ya. Jadi diurutkan dari yang pertama untuk urutan penempatan yaitu dari P1 dulu, kemudian dilanjutkan P2, kemudian dilanjutkan P3, kemudian sisanya barulah dilanjutkan untuk P4. Guru yang lulus passing grade ditempatkan dulu, setelah itu nanti diberikan kepada THK2, kemudian diberikan kepada guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian sisa formasi barulah nanti diseleksikan kepada pelamar umum ya. Ini adalah untuk urutan penempatan, ini masih sama dengan di tahun sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini adalah tidak terjadi geser-menggeser kembali ya teman. Nah, sama halnya di tahun 2022 itu adalah tidak ada geser-menggeser. Namun kalau misalkan di sana itu tidak geser-menggeser, namun formasinya itulah yang nanti akan dipindahkan. Dan sepertinya di tahun 2023 itu juga akan dilakukan hal yang serupa ya teman. Malah nanti untuk di tahun 2023 formasinya itu adalah ngumpul di Dinas Pendidikan. Nanti akan diseleksi yang dapat nilai tertinggi yang mana, barulah nanti akan ditempatkan dan formasi tersebut akan mengikuti dari guru honorer yang dinyatakan lulus tersebut. Setelah di sini kita berbicara terkait tentang persamaan. Nah, sekarang kita mencoba mentelaah kira-kira perbedaannya apa antara seleksi P3K Guru 2022 dengan 2023 sehingga nanti kita bisa mengatur strategi mulai dari sekarang ya. Kalau misalkan kita melihat tampilan yang di atas ini antara mekanisme tahun 2022 dengan 2023, maka di sini kita bisa menganalogikan seperti ini. Nah, di sini kita membuat tabel dulu, yaitu tabel perbedaan antara P3K Guru tahun 2022 dengan 2023. Setidaknya di sini ada 4 hal yang nanti akan membedakan dan di sini kita anggap sebagai suatu hal yang sangat mencolok ya teman. Nah, ini jadi untuk yang pertama. Nah, perbedaan antara seleksi P3K Guru di tahun 2022 dengan 2023 ini adalah untuk yang pertama itu adalah terkait tentang mekanisme seleksi, yaitu sudah jelas ya. Kalau misalkan di sini kita lihat secara kasat mata, pada seleksi P3K Guru 2022 seperti ini, kemudian seleksi P3K Guru tahun 2023 ini adalah yang seperti ini. Oke, coba kita cek untuk P3K Guru tahun 2022 itu adalah terdapat 3 mekanisme seleksi teman. Jadi seleksi P3K Guru 2022 ini terdapat 3 mekanisme seleksi, yaitu mekanisme seleksi pertama itu adalah seleksi penempatan. Artinya guru yang sudah lulus passing grade ini ketika dibuka formasi di daerahnya ini login ke akun SSCSN langsung mendapatkan penempatan, kemudian langsung konfirmasi sampai dengan di bagian tahap resume. Setelah itu nanti langsung ditempatkan ya ketika pengumuman. Kemudian untuk teman-teman P2 dan juga P3 yaitu THK2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun di Dapodik, ini adalah di sini dilakukan seleksi verifikasi atau kesesuaian teman. Kemudian untuk mekanisme ketiga ini adalah seleksi dengan CAT ya, CAT UNBK, yang mana di sini diperuntukkan bagi teman-teman guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, bedanya dengan di tahun 2023 ini adalah kira-kira seperti ini. Nah, kalau misalkan di tahun 2022 ini ada 3 mekanisme seleksi, untuk yang di tahun 2023 ini terdapat 2 mekanisme seleksi. Kalau misalkan di 2022 penempatan, kemudian seleksi verifikasi kesesuaian atau observasi, kemudian seleksi dengan tes. Di tahun 2023 ini cukup sederhana. Yang pertama adalah penempatan, yaitu teman-teman yang lulus passing grade nanti langsung ditempatkan login ke akun SSCSN ketika sudah dibuka pendaftaran. Kita tidak ikut seleksi kembali. Kemudian untuk seleksi yang kedua yaitu seleksi menggunakan CAT ya, atau Computer Assist Test. Jadi di sini nanti untuk P2, P3 dan juga P4 ini adalah nanti sama-sama mengikuti seleksi CAT. Meskipun nanti secara teknis ini nanti akan dibedakan ya dari ketiga kategori ini. Untuk yang pertama adalah itu yaitu mekanisme seleksinya itu adalah berbeda. Kemudian yang kedua yang membedakan apa? Yaitu yang kedua ini adalah yang membedakan itu seleksi dengan CAT-nya. Nah, kalau misalkan di tahun 2022 ini adalah untuk seleksi CAT itu hanya diberikan untuk teman-teman yang pelamar umum ya atau P4.
yang terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Ini menggunakan seleksi dengan cat UNBK. Nah, kemudian untuk yang di tahun 2023 ini adalah untuk seleksi CAT, itu juga diberikan untuk teman-teman P2, P3, dan juga P4. Nah, P2, P3 yang dulu tahun 2022 sudah lulus passing grade namun nggak dapat penempatan, itu sama halnya kita belum lulus ya. Nanti kita ikut seleksi ulang, teman-teman. Nah, untuk yang tahun 2023 ini adalah yang ikut seleksi dengan CAT. Ini adalah semuanya, termasuk P2, P3, dan juga P4 ya. Namun nanti ada perbedaannya. Untuk yang P2 dan juga P3 ini adalah catnya itu adalah menggunakan cat soal-soal observasi, teman. Kalau misalkan kita pernah mengutip pernyataan dari Prof. Nunuk sebelumnya, untuk P2, P3 meskipun nanti kita menggunakan CAT, itulah nanti cat observasi. Kita mengobservasi diri sendiri ya. Terkait dengan materinya apa, contoh soalnya seperti apa, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang teman-teman pelamar umum atau P4 ini nanti menggunakan seleksi dengan CAT seleksi kompetensi. Terdiri dari kompetensi manajerial, sosiokultural, kemudian kompetensi teknis, teman-teman. Nah, ini adalah untuk yang ketiga berikutnya. Untuk perbedaan yang ketiga itu adalah terkait tentang seleksi observasinya. Kalau misalkan seleksi observasi yang ada pada seleksi P3K guru di tahun 2022, ini P2 dan juga P3 ini adalah cukup duduk saja santai di rumah atau mengerjakan kegiatan pembelajaran di sekolah seperti biasanya. Nah, sama halnya kita nggak merasakan ikut seleksi, teman. Jadi untuk P2, P3 ketika di tahun 2022 ketika seleksi observasi, ini adalah yang mengobservasi ini adalah dari teman-teman kepala sekolah, pengawas, kemudian guru senior, kemudian dilanjutkan seleksi sekaligus pembubutan oleh BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan. Artinya P2 dan P3 ini cukup duduk santai di rumah ataupun juga mengajar di sekolah. Ini banyak sekali yang lulus ya. Nah, perbedaan antara seleksi observasi dengan di tahun 2023 ini adalah seperti ini. Jadi di tahun 2023 nanti untuk seleksi observasi dari teman-teman P2 dan P3 ini tidak lagi duduk di rumah, dan yang mengerjakan soal ini bukan dari guru senior lagi, bukan dari kepala sekolah, bukan dari pengawas lagi. Namun P2 dan P3 ini langsung nanti menghadap komputer untuk mengerjakan soal cat observasinya. Inilah yang membedakan terkait tentang observasi. Kemudian untuk perbedaan yang keempat, inilah ketika tes wawancara. Nah, ketika tes wawancara, memang di sini ada tes wawancara ya. Kalau misalkan di tahun 2022 ini untuk tes wawancara itu hanya diberikan kepada teman-teman P4 ya. Nah, hanya diberikan untuk P4 bersamaan dengan seleksi kompetensi. Jadi seleksi kompetensi untuk P4 atau pelamar umum itu adalah mengerjakan soal dengan satu UNBK, yaitu soalnya seleksi kompetensi, seleksi sosiokultural dan manajerial, kemudian juga seleksi kompetensi teknis, dan juga seleksi wawancara. Kalau misalkan yang di tahun 2023, nah kemudian ini untuk yang P2, P3 tidak ada seleksi wawancara ya, teman. Kemudian untuk yang di tahun 2023 ini nanti untuk pelaksanaan tes wawancara itu adalah untuk semuanya, untuk P2, untuk P3, dan juga untuk P4. Dan ini nanti dilaksanakan secara terpisah ya, teman. Kalau misalkan kita melihat di sini untuk alurnya, yaitu di sini untuk yang P1 ini sudah bebas ya. Ini sudah bebas, nanti langsung penempatan. Nah, ini untuk P2 misalkan. Untuk P2 dan juga P3. Di sini nanti sama-sama mengerjakan seleksi cat observasi ya, teman. Nah, setelah lulus dari cat observasi, lulus passing grade, di sini nanti akan hanya diambil yaitu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking yang tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolahnya. Jadi sangat penting rasanya ketika teman-teman nanti meskipun kita mengerjakan tes cat observasi itu adalah menilai diri sendiri, namun di sini kita harus berupaya untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini untuk maju ke sesi wawancara, penentu kelulusan akhir ini adalah di wawancara ini adalah nanti hanya diambil 3 kali jumlah kebutuhan, dan di sini adalah dari nilai ranking yang paling tinggi ya, teman. Nah, itu jadi perbedaannya itu. Kemudian untuk wawancara P4 ini sama. Nah, untuk P4 setelah teman-teman pelamar umum ini nanti
mengerjakan seleksi kompetensi dengan Cak UTBK, maka di sini nanti juga akan ada sesi wawancara. Nah, wawancara ini juga diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking yang tertinggi ya dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi kita kalau misalkan ingin lulus ini harus dapat nilai tertinggi dan lulus ambang batas nilai passing grade. Setelah itu nanti kita masuk ke sesi wawancara. Dan asal kita ketahui saja bahwa di sini hanya diambil 3 kali jumlah kebutuhan ya teman. Kalau misalkan formasi guru bahasa Indonesia di kabupaten misalkan kabupaten A itu formasinya hanya ada 3 misalkan ya, hanya ada 3 formasi guru bahasa Indonesia. Kemudian berarti kalau misalkan di sini ada guru totalnya adalah 20, maka di sini nanti ya hanya diambil 3 kali 3 ini ya. Berarti nanti hanya akan diambil 9 guru. Nah ini 9 guru. Kemudian sisa dari 9 guru kemana? Ya ini nanti gugur di wawancara ini. Gugur ketika meskipun sudah lulus passing grade pada seleksi kompetensi dengan CAT. Maka di sini untuk wawancara hanya diambil 3. Dan dari 9 orang ini pun dikarenakan formasinya hanya 3, maka nanti yang lulus juga akan hanya 3 ini. Kemudian yang 6 kemana? Yang 6 tetap nanti tidak akan bisa lulus. Kira-kira detail perbedaan antara seleksi P3K Guru 2022 dengan 2023 adalah seperti itu. Marilah kita bersiap diri untuk belajar dengan semaksimal mungkin dan juga kita berdoa ya, semoga kita semua lulus di tahun 2023 ini.